Dan masih dengan orang yang sama. Dia menyampaikan lagi, baru 2 hari saja saya sudah diteror terus-menerus melalui sampai datang SMS mau mengancam akan memperburuk data diri. Apakah seperti itu SOP-nya Bang? Memang SOP-nya tidak ada seperti itu ya. Cuman itu kan akal-akalan dari debt collector saja melakukan penagihan. Bagaimana dia bisa menekan Anda. Yang paling pertama itu membuat Anda ketakutan dulu. Begitu Anda ketakutan, mereka dengan mudah dan dengan gampangnya untuk melakukan penekanan habis-habisan, barulah mereka bisa mengarahkan Anda ke gali lubang tutup lubang. Ya, dan akhirnya orang-orang tidak bisa keluar dari jeratan itu. Malah makin parah dan makin buruk keadaan mereka. Oke. Dan ini ada lagi, Assalamualaikum Abang, perkenalkan nama saya Bagus, domisili Jepara. Mohon solusinya Bang atas permasalahan pinjol yang saya alami. Di mana saya memiliki 7 aplikasi pinjol dikarenakan gali lubang tutup lubang. Pada akhirnya bulan Maret 2023 ini, saya sudah tidak mampu bayar lagi dikarenakan waktu yang bersamaan saya selalu rutin mencicil dengan kemampuan cicil 2 juta per bulan. Oke. Dari hasil saya bekerja. Akan tetapi semua itu saya rasa tidak pernah selesai. Dikarenakan gali lubang tutup lubang bunganya tinggi dari temponya terlampau singkat. Oke. Apakah ada solusi untuk saya agar saya bisa menyelesaikan masalah hutang saya? Kita stop dulu sampai di sini ya. Oke. Anda bisa, ada satu solusi untuk Anda menyelesaikan hutang-hutang Anda. Pertama, berhenti gali lubang tutup lubang. Kedua, ada di sini bahasa kemampuan cicil saya 2 juta per bulan. Pertanyaan saya adalah, Anda boleh jawab nanti email Anda. Pertanyaan saya adalah, apakah pinjaman Anda dari beberapa pinjol ini itu sistem cicil atau sistem sekali bayar? Ya, kalau di bahasa dari OJK-nya, apakah ini jangka panjang atau jangka pendek? Kalau jangka panjang itu kita cicil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, bahkan setahun. Ya, kalau jangka pendek kita sekali bayar dengan tenor 30 hari. Ya, Anda boleh isi di kolom komentar dulu. Yang penting berhenti gali lubang tutup lubang. Habis itu saya ada keinginan membayar pinjaman tersebut, tetapi bertahap dengan kemampuan maksimal cicil saya 2 juta per bulan dari hasil kerja saya. Oke. Hingga Maret ini saya belum pernah terjadi telat bayar setiap aplikasi pinjol. Yang membuat keuangan saya hancur dikarenakan saya tergiur janji manis aplikasi pinjol, di mana jika saya melunasi lebih awal saya akan mendapatkan pinjaman lagi, tetapi ternyata tidak dipinjamkan lagi. Dan akhirnya saya gali lubang tutup lubang pinjol yang bunganya besar. Itu awal mula keuangan saya hancur. Oke. Ini buat teman-teman semuanya ya. Kalau Anda ditawarkan oleh pinjol, lunasi utang Anda yang saat ini, nanti kami akan cairkan dengan limit yang lebih besar. Itu kita pantas untuk mewaspadai. Kenapa? Karena pinjol ini ada saling keterikatan antara pinjol legal dan ilegal. Terkadang ketika Anda sudah selesai melakukan pembayaran dengan iming-imingan tadi, ya, bahwa Anda akan naik limit, terkadang si pinjol legal ini tidak mencairkan kepada Anda lagi. Ya, bukan karena Anda telat bayar atau gagal bayar, tidak. Karena si pinjol legal juga mempunyai aplikasi pinjol ilegal. Jadi dia memberikan ruangan, memberikan kesempatan untuk pinjol ilegal juga masuk ke dalam diri Anda untuk menawarkan pinjaman mereka. Ya, kan ada potensi untuk bunga yang lebih besar. Ya, ada juga potensi untuk penjualan data nantinya dan banyak lagi. Jadi hati-hati banget buat teman-teman. Apalagi Anda yang dengan diiming-imingkan oleh satu aplikasi, misalnya Anda selesaikan tagihan Anda yang tertunggak, nanti kami akan cairkan dengan limit yang lebih besar. Habis itu Anda tanpa pikir panjang, Anda cari di aplikasi lain dan Anda selesaikan. Ya, ini bukan menyelesaikan masalah loh, justru menambah masalah. Begitu uang Anda mereka dapat, dengan alasan data ditolak, dengan berbagai macam sistem dan segala macam. Akhirnya apa? Anda hanya tertunggak di aplikasi tempat Anda pinjam tadi untuk menyelesaikan aplikasi ini. Yang lebih parahnya, dia meminjam uang kepada temannya, dia janjikan dalam waktu 1 jam. Karena dia juga dijanjikan oleh aplikasi 30 detik atau 3 menit. Ya, duit akan cair lagi.
dengan limit yang lebih besar. Makanya dia berani meminjam uang temannya dengan perjanjian 1 jam. Kenyataannya bertolak belakang. Akhirnya apa? Ketimpang siuran terjadi, perpecah belahan juga terjadi, pertengkaran dengan teman pun terjadi. Jadi hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Saya cuma mengingatkan, sudah banyak kasus yang terjadi yang seperti ini. Ya. Dan habis itu berikut saya lampirkan aplikasi yang saya miliki. Mohon solusinya Bang. Di sini ada Pundi, Kredit Pintar, Bantu Saku dan lain sebagainya. Oke. Nanti gini aja. Kalau memang tingkat kemampuan Anda membayar 2 juta per bulan, saya juga nggak tahu nih ya. Dengan pinjaman Anda ini, apakah perjanjian Anda dengan ada Pundi, dengan Kredit Pintar, Bantu Saku, dan lain sebagainya, apakah ini sistem cicil atau tidak? Kalau tidak ada sistem cicil, saya sarankan bangun komunikasi yang dengan jelas. Tapi hati-hati ya, karena membangun komunikasi ini, seringkali orang tertipu, ya, seringkali orang justru malah tambah besar hutang mereka gitu loh. Dia mencari misalnya admin dari aplikasi yang dia pinjam, dia cari di Instagram. Nyata-nyatanya malah penipu yang merespon, malah minjam lagi. Ya, habis minjam duitnya dikirim ke si penipu. Jadi ini hati-hati. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi ya, saya cuma menyarankan bangun kesepakatan ulang dengan pihak aplikasi, tapi benar-benar pihak aplikasi. Jangan yang hanya mengaku-ngaku dari aplikasi itu saja. Misalnya Anda sudah berupaya nih mencari aplikasinya, tapi Anda juga bingung nih harus komunikasinya seperti apa. Oke, stop dulu. Anda tahan, kan Anda mampu tuh 2 juta per bulan. Anda simpan yang 2 juta ini. Nanti begitu mereka telepon, coba dinegosiasi. Begitu negosiasi berhasil, kalau mereka ada di seputaran daerah Anda, minta untuk datang. Kalau tidak, tanyakan di mana kantor perwakilan mereka yang paling terdekat di daerah Anda, karena kita mengatasi indikasi penipuan. Ya, jadi nggak apa-apa kita ingat sebelum kena, sedia payung sebelum hujan, nggak ada masalah. Takutnya nanti asal disetujui, begitu kita kirim, malah tidak mengurangi hutang yang ada. Karena ini tidak ada jaminan sama OJK ya, begitu uang sudah Anda kirim, OJK menjamin itu akan selesai, tidak. Ya, karena OJK juga menyampaikan, karena kalau kita membayar menggunakan virtual account ini rentan banget dan sulit untuk mempercayainya nantinya, karena virtual account itu cuma berlaku 1 kali. Ya. Jadi saya cuma nyarankan seperti itu aja. Coba Anda negosiasi dulu. Kalau memang tidak terdapat nanti negosiasinya, tidak disetujui, tidak ada kesepakatan, kumpulkan aja uang yang 2 juta sebulan ini. Nanti begitu mereka telepon atau kayak mana, suruh aja ke alamat Anda, dan negosiasi ini akan berhasil kalau diulang-ulangi berkali-kali. Ya, nggak tuntas 1 kali. Begitu negosiasi kita berhasil, kita bukan berarti harus langsung kirim uangnya, tidak. Tapi kita harus melihat dulu apakah ini bisa dipercaya atau tidak. Takutnya uang kita sudah dikirim, hilang kemana-mana. Kita mau komplain nggak tahu lagi arahnya kemana gitu. Ya, dan saya yakin Anda orang hebat dan Anda tahu mana komunikasi yang benar-benar bisa dipercaya dan mana yang tidak. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Intinya jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang, karena semakin Anda ikuti untuk menggali lubang tutup lubang, besar kemungkinan Anda akan terjebak dengan permasalahan yang cukup besar dan Anda akan sangat kesulitan untuk keluar dari semua itu. Ya, dan saya lebih mendukung Anda stop bayar pinjol daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.